Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Skardewi dengan NIM 2030604086 dari kelas Mazawa 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah awal mula zakat fitrah untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Zakat dengan dosen pengampu Ibu Ria Agustina, LCMA. Baiklah, langsung saja saya akan memasuki penjelasan yang pertama. Sejarah awal mula zakat fitrah. Pada masa kenabian, zakat fitrah tidak serta-merta diwajibkan di bulan Ramadan selama 13 tahun hidup di Mekah sebelum Hijriah. Nabi Muhammad SAW telah 13 kali mengalami Ramadan, yaitu dimulai dari Ramadan tahun ke-41 kelahiran Nabi yang bertepatan bulan Agustus 610 Masehi, hingga Ramadan tahun ke-53 dari kelahirannya yang bertepatan dengan bulan April 622 Masehi. Perintah zakat sendiri memang ada, namun belum ada ketentuan spesifik terkait dengan waktu dan kadarnya. Penjelasan ini bisa dilihat pada tafsir Ibnu Katsir pada ayat 20 surat Al-Muzammil, yakni dirikanlah sholat wajib dan tunaikanlah zakat yang fardu. Dalam ayat ini terkandung dalil bagi orang yang mengatakan bahwa perintah wajib zakat diturunkan di Mekah, tetapi kadar-kadar nisab yang harus dikeluarkan masih belum dijelaskan dengan rinci, kecuali hanya di Madinah. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Tafsir Ibnu Katsir. Perintah zakat mulai diberlakukan setelah Nabi hijrah ke Madinah dan menetap selama 17 bulan. Di sana turunlah ayat 183 sampai 184 surat Al-Baqarah, tepatnya bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Ayat inilah yang menjadi dasar disyariatkannya sahum bulan Ramadan. Tak lama setelah itu, dalam bulan Ramadan tahun itu pula mulai diwajibkannya zakat kepada kaum muslimin. Hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan sedekatul fitrah atau yang disebut dengan zakat fitrah sebelum perintah zakat atau zakat harta. Hadis riwayat Naas. Pada tahun pertama Hijriah ke Madinah, kaum muhajirin bekerja keras untuk menghidupi diri secara layak. Kaum muhajirin memiliki keahlian berdagang yang cukup mumpuni. Mereka melakukan perdagangan di pasar dan tidak mau memberatkan kebutuhan ekonomi kepada saudaranya. Kaum Ansor, kaum muhajirin tidak membawa banyak pembekalan saat pindah ke Madinah. Sebagian besar aset dan harta mereka tinggalkan di Mekah. Oleh sebab itu, mereka perlu bekerja keras untuk memulihkan kondisi ekonomi masing-masing keluarga tersebut. Pada tahun kedua di Madinah, kondisi perekonomian umat muslim sudah jauh lebih baik. Kaum muhajirin sudah mulai memiliki ketahanan ekonomi. Dalam kondisi tersebut, Rasulullah memberikan kebijakan wajib zakat. Rasulullah mengutus
mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi qadhi dan amil zakat di Yaman. Nabi Muhammad memberikan nasihat kepada Mu'adz untuk menyampaikan kepada ahli kitab beberapa hal, di antaranya adalah kewajiban berzakat dengan kalimat, "Sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin yang di antara mereka." Walaupun menerima ayat perintah zakat ketika berada di Mekah, Rasulullah mulai menerapkan sistem zakat secara lembaga. Setelah tahun kedua Hijriah di Madinah, zakat yang pertama kali diwajibkan adalah zakat fitrah pada bulan Ramadan, sedangkan zakat mal diwajibkan pada bulan berikutnya. Zakat fitrah adalah zakat yang dibayarkan oleh seluruh umat muslim yang memiliki kemampuan makan walau hanya semalam. Dibayarkan selama dan sebelum bulan Ramadan berakhir. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang wajib dibayarkan kepada umat muslim yang telah memiliki harta mencapai nisab. Dalam sejarah pengelolaan zakat pada masa Nabi Muhammad, amil dipilih adalah mereka yang amanah, jujur, dan akuntabel. Zakat yang disalurkan jumlahnya sesuai dengan zakat yang masuk ke dalam Baitul Mal. Namun, karena pada awal kali memulai pengambilan zakat, pencatatan belum dilakukan secara rinci. Penggunaan dana zakat langsung disalurkan kepada golongan mustahik. Ciri-ciri golongan mustahik bisa disimak di tulisan berikut ini. Seiring berjalannya waktu, pencatatan dan pembukuan dilakukan dengan baik. Sejak sistem pengelolaan zakat pada masa Nabi Muhammad di Madinah dilakukan secara optimal, perekonomian di dalam negara menjadi lebih stabil. Gap antara orang kaya dan orang miskin semakin menipis. Tingkat kriminalitas, pencurian, atau perampokan di dalam Madinah juga sangat kecil. Zakat mampu membawa kedamaian dalam bersosialisasi di Madinah saat itu. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.